Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat, dan pesan saya tetap tingkatkan imunitas tubuh dan jalankan protokol kesehatan demi kenyamanan kita dalam beraktivitas. Dan juga saya berpesan untuk tetap semangat belajar ya guys, meskipun kita pembelajaran masih melalui online gitu ya. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun pada turunan fungsi aljabar. Tentunya kalian sudah mengerjakan tugas sebelumnya di classroom saya, di mana kalian diminta untuk mencari informasi tentang fungsi naik dan fungsi turun serta stasioner pada turunan fungsi aljabar. Kaitannya dengan fungsi naik dan fungsi turun pada turunan fungsi aljabar ini ada kaitannya dengan persamaan pangkat 2 atau persamaan kuadrat dan juga persamaan pangkat 3. Tetapi dalam pembelajaran kali ini, di video ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan persamaan pangkat 2 atau persamaan kuadratnya terlebih dahulu. Nanti persamaan pangkat 3-nya saya akan sampaikan di video berikutnya atau selanjutnya gitu ya. Perlu kalian pahami di awal bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini yang perlu kalian pahami dulu di awal. Sebenarnya kalian pernah dapatkan dulu ini di SMP gitu ya, dan mudah-mudahan tidak lupa gitu ya, masih ingat gitu ya. Jangan kemudian masa lalu Pak gitu ya, buat apa diingat-ingat, karena ada masa depan yang harus saya jalani gitu ya. Itu kan hanya alasan kamu saja gitu ya, tapi kamu harus ingat juga ini gitu ya. Jadi di sana ada a ini adalah koefisien x kuadrat ya. Koefisien itu adalah angka di depan variabel, sudah saya pernah jelaskan sebelumnya. Kemudian ada b ini adalah koefisien x, angka di depan variabel x. Dan juga ada c, ini adalah konstanta atau angka yang sendirian tidak berdampingan dengan variabel gitu ya. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kaitannya dengan grafik fungsi kuadrat, nanti kaitannya dengan fungsi naik dan fungsi turun ini ya. Dari grafik fungsi kuadrat itu kita bisa melihat ada dua sebenarnya bentuk gitu ya. Ada yang menghadap ke atas, ini menghadap ke atas ya, grafiknya fungsi kuadrat ini menghadap ke atas, ini yang menghadap ke bawah gitu ya. Jadi ada dua bentuk. Nah, yang menjadi pembeda itu apa? Yang jadi pembeda itu bisa dilihat dari A-nya. A itu apa? A adalah koefisien x kuadrat, ini angka di depan variabel x kuadrat ya. Jika A-nya lebih dari 0, artinya adalah A-nya positif, dia grafiknya akan menghadap ke atas ya. Tetapi kalau A-nya itu kurang dari 0 atau A-nya negatif, koefisien x kuadratnya negatif, berapapun angkanya di sana, dia akan menghadap ke bawah ya. Kurva grafiknya akan menghadap ke bawah. Jadi kalau bentuk umum yang gambar pertama ini yang menghadap ke atas, dia bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Dia A-nya positif ya. Contohnya ini x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Dia koefisien x kuadratnya adalah 1 ya, positif 1. Sebenarnya enggak ada angka 1 tapi tidak tertulis gitu ya. Sekarang yang menghadap ke bawah, bentuk umumnya adalah negatif ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi A-nya dia negatif, dia kurvanya akan menghadap ke bawah ya. Nanti kita akan lakukan pembuktian, tenang saja ya, kita akan lakukan pembuktian. Jadi contohnya adalah negatif x kuadrat plus 6x negatif 8 sama dengan 0 gitu ya. Ternyata koefisien x kuadratnya negatif atau minus gitu ya. Berarti ini nilai b-nya 6, ini juga nilai b-nya 6 sama, ini nilai c-nya 8, ini nilai c-nya negatif 8. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita lanjutkan kaitannya dengan turunan fungsi aljabar ya. Jadi untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner
ya, sebelum saya ke syarat. Yang disebut dengan fungsi turun itu bagaimana Mbak Mas? Yang disebut dengan fungsi turun itu begini. Fungsi turun di dalam grafik fungsi kuadrat ini, ketika kurvanya dia turun ke bawah, ini yang disebut dengan fungsi turun. Ya, ketika kurvanya dia sedang naik ke atas, dia disebut dengan fungsi naik. Ya, nah di gambar ini bagaimana? Ya di awal dia fungsinya naik dulu, dia fungsi naik. Ini grafik fungsi naik, kemudian dia fungsinya turun di sini. Nah, ini fungsinya turun. Itu yang disebut dengan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kaitannya dengan stasioner itu apa? Stasioner itu adalah di mana kurva tersebut tidak pada fungsi turun, tidak pada fungsi naik. Di mana letaknya? Ya di sini nih. Ya, di ujung. Kalau dia menghadap ke atas, berarti ini di lembah. Ini disebut dengan stasioner, ini di sini letaknya. Kalau dia kurvanya menghadap ke bawah, itu ya, letak stasioner ada di puncak sini. Ini ya, ini yang disebut dengan stasioner. Fungsinya dia tidak sedang naik dan tidak sedang turun. Ya, ini disebut stasioner atau letaknya di sini, di pucuk bawah atau pucuk atas, di lembah atau di puncak. Itu stasioner. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut sekali lagi. Jadi syarat untuk menentukan interval fungsi naik, interval fungsi turun, kemudian stasioner, itu bagaimana caranya? Sebenarnya tidak perlu menggambar grafik, ya, tidak perlu menggambar grafik. Kita sudah bisa menentukan dengan turunan fungsi aljabar. Ini syaratnya kan dia f aksen x semuanya ya. Ini artinya turunan fungsi aljabar. Tetapi nanti kita akan buktikan dengan gambar grafik. Tapi sebenarnya kalian tidak perlu menggambar grafik, gitu ya. Jadi syarat fungsi naik itu apabila turunan fungsinya lebih dari 0. Syarat fungsi itu turun, yaitu turunan fungsinya dia kurang dari 0. Sedangkan stasioner syaratnya adalah turunan fungsinya dia sama dengan 0. Diingat-ingat ini syaratnya. Kalau naik lebih dari, kalau turun kurang dari, stasioner sama dengan. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh ini sudah saya siapkan. Contoh menentukan interval fungsi naik, interval fungsi turun, dan stasioner. Yang nomor 1, jika diketahui ya fungsi aljabarnya adalah x kuadrat plus 6x plus 8. Ya, ini tidak sama dengan ya. Jadi fungsi aljabarnya adalah x kuadrat plus 6x plus 8, maka tentukan interval fungsi naik, interval fungsi turun, dan letak stasioner. Saya jelaskan, ya, saya jelaskan. Jadi sebagai contohnya adalah tadi dijelaskan di sana di soal adalah fx-nya x kuadrat plus 6x plus 8. Ini saya ambil persis dengan contoh yang di atas ya, supaya lebih konsisten saja, kalian lebih paham. Ya. X kuadrat plus 6x plus 8. Kita disuruh menentukan interval fungsi naiknya lebih dulu. Berarti karena syaratnya adalah dia harus diturunkan, maka fx-nya diturunkan dulu. X kuadrat plus 6x plus 8 kalau diturunkan menjadi 2x plus 6. Tidak perlu saya jelaskan, gitu ya, karena penjelasannya sudah ada di video sebelumnya bagaimana cara menurunkan fungsi, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan syarat. Syaratnya adalah f aksen x-nya lebih dari 0. Ya, syaratnya adalah f aksen-nya lebih dari 0. F aksen x-nya itu siapa? Ini 2x plus 6. Ya. Sehingga 2x plus 6 dia lebih dari 0. Kemudian bagaimana cara menentukan nilai x-nya, intervalnya? Ya, ini caranya persis dengan ketika kamu mengerjakan persamaan linear satu variabel atau pertidaksamaan linear satu variabel. Dulu ketika kamu di SMP. Jadi kita hanya memindah ruaskan saja konstanta dan menentukan nilai x. Ya, ini saya lanjut sehingga nilainya menjadi 2x dia lebih dari negatif 6. Negatif 6 dari mana? Negatif 6 dari memindah ruas ya. Positif 6-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif 6. Ya, dulu di SMP kalian pernah dapat. Saya hanya mengingatkan saja. Sehingga x-nya diperoleh dia
lebih dari negatif 6 dibagi 2 ya. Tidak perlu saya jelaskan dari mana dibagi 2 gitu ya. Ya, untuk menentukan nilai X nya kan ini turun ya, gitu ya. Oke, sehingga nilai X nya dia lebih dari negatif 3 ya. Negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3, sehingga X lebih dari negatif 3 ini yang disebut dengan interval fungsi naik ya. X lebih dari negatif 3 dia adalah interval fungsi naik. Bagaimana menentukan fungsi turunnya? Sama ya, sama. Kita masukkan syaratnya dulu. Syaratnya adalah f aksen X nya kurang dari 0 ya. F aksen X nya kurang dari 0, sama persis kayak tadi persis. Siapa f aksen X? F aksen X nya adalah 2x plus 6. Kita masukkan 2x plus 6 dia kurang dari 0. Cara mengerjakannya sama, sehingga 2x kurang dari negatif 6, sehingga X nya kurang dari negatif 6 dibagi 2. X nya ketemu negatif kurang dari negatif 3. X kurang dari negatif 3 ini yang disebut dengan interval fungsi turun. Oke, bisa dipahami ya. Jadi fungsi naiknya ada di X lebih dari negatif 3, fungsi turunnya ada di X kurang dari negatif 3. Selanjutnya, bagaimana menentukan letak stasioner? Syaratnya kita masukkan dulu, yaitu f aksen X nya sama dengan 0 ya. Siapakah f aksen X? Ini 2x plus 6. 2x plus 6 sama dengan 0. Caranya persis kayak tadi ya, seperti menyelesaikan persamaan linear satu variabel, sehingga 2x nya sama dengan negatif 6 ya, dan X nya sama dengan negatif 6 dibagi dengan 2, sehingga temu X nya sama dengan negatif 3. Oke, sampai sini dulu ya. Ini X sama dengan negatif 3, ini yang disebut dengan letak stasioner. Nah, salah posisi. Nah, ini maksud saya stasioner. Oke, sekarang kalian lihat dengan baik dan sesama. Nanti kita akan buktikan ke dalam gambar grafik ya. Dari persamaan x kuadrat plus 6x plus 8, dia interval fungsi naiknya ada di lebih dari negatif 3, turunnya ada di kurang dari negatif 3, stasioner ada di negatif 3. Sekarang kita buktikan ke dalam bentuk grafik. Saya menggunakan aplikasi GeoGebra sekarang. Soalnya ini dia, sama persis dengan tadi. Fungsinya adalah x kuadrat plus 6x plus 8. Gambar grafiknya ini, Mbak Mas ya, gambar grafiknya ini dia menghadap ke atas ya, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa? Karena koefisien x kuadratnya adalah positif. Oke, tadi dijelaskan di sana letak stasionernya ada di sama dengan negatif 3 ya. Kita lihat ini stasioner di sini di sumbu X ya. Kita melihat ini tidak perlu melihat sumbu Y nya ya, kita hanya melihat sumbu X nya saja. Di sana X nya adalah negatif 3. Kita lihat stasionernya dia terletak di X nya negatif 3 nih ya, terbukti kan tuh ya. Kemudian fungsi turun, ini fungsi turunnya nih dari sini nih, ini fungsinya turun nih, ini turun, ini fungsinya ya. Fungsi turunnya itu terletak di mana? Fungsi turunnya itu terletak di X kurang dari negatif 3 ya, X kurang dari negatif 3. Kita buktikan ini ya, kalau ke kiri dia kan kurang dari, kalau ke kanan dia lebih dari,
Jadi interval fungsi turun ini itu terletak di kurang dari negatif 3 ya, di min 4, min 5, min 6, min 7 dan seterusnya. Terbukti kan tuh ya, fungsi turunnya ada di kurang dari negatif 3. Kemudian fungsi naiknya dia terletak di X lebih dari negatif 3. Nih ya, fungsinya naik ya, ada di X nya lebih dari negatif 3. Jadi terbukti gitu ya, tidak perlu menggambar grafik, kalian sudah bisa menentukan interval fungsi naik, interval fungsi turun, dan juga letak stasioner. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya di video ini saya juga akan menjelaskan bagaimana ketika nilai A nya negatif gitu ya. Nomor 2 sekarang, diketahui fungsi aljabarnya adalah negatif X kuadrat plus 6X negatif 8 sama dengan 0. Ini soal juga saya ambil dari contoh atas. Nih, yang ini ya, sama persis. Ya, di sana negatif X kuadrat plus 6X min 8 ini bukan sama dengan 0 ya. Nah, saya hapus. Maka kita diminta untuk menentukan fungsi naik, kemudian fungsi turun, dan juga letak stasioner. Oke, caranya seperti apa? Saya jelaskan sekarang ya. Persis seperti tadi. Jadi kalau fungsi naik syaratnya adalah f aksen x nya turunannya lebih dari 0. Kalau fungsi turun dia syaratnya adalah f aksen x nya kurang dari 0. Stasioner f aksen x nya sama dengan 0. Oke, syaratnya itu perlu kalian ingat. Selanjutnya, dari fungsi aljabar negatif X kuadrat plus 6X plus 8 diturunkan dulu ya, semuanya diturunkan menjadi negatif 2X plus 6. Tidak perlu saya jelaskan kenapa begitu, karena di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan menentukan interval fungsi naik. Persis seperti tadi, syaratnya kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu f aksen x nya lebih dari 0. F aksen x nya siapa? F aksen nya adalah negatif 2x plus 6. Jadi negatif 2x plus 6 dia lebih dari 0. Selanjutnya ini kita lanjutkan menjadi negatif 2x lebih dari negatif 6. Oke, hati-hati Mbak Mas, hati-hati di dalam mengerjakan pertidaksamaan linear satu variabel gitu ya. Tanda pertidaksamaan itu ya, ini lebih dari, kurang dari gitu ya, itu tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan akan berubah apabila dia dibagi dengan negatif. Kalau yang di soal pertama tadi tidak ada masalah ya, karena dia akan dibagi dengan positif, nggak akan masalah. Nah, masalah muncul ketika dia dibagi dengan negatif. Ini contohnya ini masalah muncul di sini nih ya. Hati-hati ya, hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Begini cara mengerjakannya ya. Ini nilai x nya ya, nilai x nya dia akan berubah ya Mbak Mas ya, dia akan berubah. Berubahnya bagaimana? Tanda pertidaksamaan berubah menjadi kurang dari. Kenapa? Karena dia dibagi dengan negatif 2 gitu ya. Ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan dulu di SMP. Nah, saya hanya mengingatkan sekali lagi, tapi ya saya pasti akan menerima alasan-alasan kalian kenapa kalian lupa kan gitu ya. Kalian boleh cari di internet lewat Google atau YouTube gitu ya, kenapa syarat itu berlaku, tanda pertidaksamaannya menjadi berubah. Tetapi sudah saya jelaskan gitu ya, karena dia dibagi dengan negatif. Kan negatif 6 nya dia dibagi dengan negatif 2. Berbeda dengan atas, yang di atas ya, contoh di atas tadi dia dibaginya dengan positif 2 ya. Kalau positif 2 dia tanda pertidaksamaannya tetap tidak berubah. Tetapi kalau dibagi dengan negatif, dia pertidaksamaannya berubah. Yang tadinya lebih dari jadi kurang dari, yang kurang dari jadi lebih dari, gitu ya kebalikannya. Oke, saya lanjutkan. Sehingga nilai x nya menjadi kurang dari 3
ya, karena negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Oke, X kurang dari 3 dia merupakan interval fungsi naik. Oke, sekarang fungsi turun. Ya, syaratnya kita tuliskan dulu. Syaratnya adalah turunan fungsinya kurang dari 0. F aksen X-nya kurang dari 0. F aksen X-nya adalah ini, min 2X plus 6. Ya, kemudian dia kurang dari 0. Ini cara mengerjakannya sama persis seperti tadi sebelumnya gitu ya. Mindah ruas, tapi hati-hati dengan tanda ketidaksamaan. Ya, saya lanjut, negatif 2X ya, dia kurang dari negatif 6. Oke, kurang dari negatif 6 ya. Selanjutnya nilai X nya kurang dari hati-hati, berubah lebih dari. Kenapa berubah lebih dari? Karena dia dibagi dengan negatif 2. Saya ulangi, kalau dia dibagi dengan negatif, ini kan negatif ya, koefisien X nya dia dibagi menjadi pembagi semacam ini, maka tandanya berubah. Oke, kemudian saya lanjut, nilai X nya menjadi X lebih dari 3, karena negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3 ya. Sekali lagi hati-hati, kalau dia dibagi dengan negatif maka tanda pertidaksamaan berubah. Tetapi untuk lebih mudahnya bagi saya gitu ya, kamu lihat saja, kalau koefisien X nya dia negatif, berarti nanti ujung-ujungnya tanda pertidaksamaan berubah, gitu aja. Ini juga sama kan, koefisien X nya kok ini ya, kok negatif, nanti ujung-ujung tanda pertidaksamaan berubah. Berbeda dengan ini yang di atas. Yang di atas koefisien X nya positif, aman, dia tidak akan berubah gitu ya. Itu sih hanya cara cepat saja itu. Maka X lebih dari 3 ini yang disebut dengan interval fungsi turun gitu ya. Oke, sekarang pada letak stasioner. Kalau letak stasioner karena bentuknya sama dengan persamaan, jadi tidak akan ada kerumitan seperti soal-soal ini gitu ya, fungsi naik fungsi turun ketika koefisien negatif. Oke, syaratnya adalah F aksen X nya sama dengan 0. F aksen X nya sama dengan 0. Siapakah F aksen X? F aksen X adalah 2X plus 6. Ini sama dengan 0 ya. Kita lebih ringkas saja ya, sehingga nilainya min 2X sama dengan negatif 6 ya, karena pindah ruas sekali lagi jadi negatif 6. Oke, sehingga nilai X nya menjadi negatif 6 dibagi dengan negatif 2. X nya sama dengan 3. X sama dengan 3 ini disebut dengan stasioner. Oke, sekarang kita buktikan melalui gambar grafik ya. Kamu perhatikan dulu dengan seksama, soalnya adalah negatif X kuadrat plus 6X minus 8. Interval fungsi naik berada pada X kurang dari 3. Interval fungsi turun pada X lebih dari 3. Stasionernya di X sama dengan 3. Oke, sekarang saya gambar grafiknya. Soalnya adalah min X kuadrat plus 6X minus 8. Oke, ini saya ganti gambar grafiknya begitu ya. Oke, minus X kuadrat plus 6X, ini saya ganti menjadi minus 8. Oke. Nah, gambar grafiknya berubah. Oke. Gambar grafiknya kurvanya menghadap ke bawah. Kenapa bisa demikian? Karena nilai A-nya, koefisien X kuadratnya negatif. Sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Ya, terbukti ya. Oke. Sekarang fungsi ini naik. Ya, ini fungsi naik. Ini fungsinya turun ini ya.
dia letaknya di stasioner ini, di stasioner. Di grafik ini gitu ya, di X-nya ini, ternyata dia stasioner ada di angka 3. Ya, dia fungsinya tidak naik dan tidak turun atau stasioner itu ada di 3, sama dengan 3. Kita lihat stasionernya X sama dengan 3, terbukti. Ya, kemudian fungsinya sedang naik itu pada interval X-nya kurang dari 3. Ya, kalau sebelah kiri kan kurang dari ya. X-nya kurang dari 3 ini fungsi naik nih. Ini fungsi naik. Ya, kita lihat fungsi naik ada di X kurang dari 3. Terbukti kan? Dan interval fungsi turun di sini X lebih dari 3. Kita lihat di gambar grafik. X lebih dari 3, ini ya, sebelah kanannya dia grafiknya sedang turun. Gitu ya, terbukti ya. Tetapi sekali lagi kalian tidak diminta untuk menggambar grafik. Kalian hanya diminta untuk menentukan intervalnya saja. Jadi kalau ditanya interval fungsi naik, ya kalian jawabnya X kurang dari 3. Interval fungsi turun di mana? Ya di X lebih dari 3. Stasionernya di mana? Ya di X sama dengan 3. Begitu ya. Itu untuk soal nomor 2. Begitu penjelasan saya berkaitan dengan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner pada turunan fungsi aljabar. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa chat WhatsApp ya, pribadi boleh ke saya, atau kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp kelas PJJ SMK Bina Teknologi Purwokerto. Itu penjelasan dari saya untuk kesempatan hari ini, di video pembelajaran hari ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk materi turunan fungsi aljabar, fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner pada persamaan X pangkat 3. Begitu ya, tetap semangat belajar, kemudian tetap jaga imunitas tubuh, kemudian jaga juga protokol kesehatan. Tetap semangat, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.